Cina ajukan jadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakin bisa singkirkan timnas Indonesia? Kisah Joey Pelupesi yang kagum timnas Indonesia punya kualitas pemain merata. Siapa Direktur Teknik Timnas Indonesia? Erick Thohir. Masih nyari? Sabar. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Cina ajukan jadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakin bisa singkirkan timnas Indonesia? Cina resmi mengajukan diri menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu disampaikan media Cina, Titan Sports. CFA mengumumkan Cina akan mengajukan diri sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan pada Oktober 2025, 8, 11 dan 14 Oktober 2025, tulis Titan Sports. Okezone mengutip dari akun @titan_plus. Cina mengajukan diri sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Foto, @titan_plus. Penawaran telah dilakukan CFA kepada beberapa kota di Cina untuk menjadi tuan rumah ajang tersebut. Deadline pencalonan tuan rumah ditutup pada 6 Mei 2025, lanjut laporan di atas. Melihat kabar di atas, Cina sangat percaya diri ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, kans timnas Cina lolos ke babak keempat kualifikasi dunia 2026 zona Asia agak kecil. Hingga matchday 8 grup C, timnas Cina tertahan di posisi juru kunci dengan 6 angka. Skuad asuhan Branko Ivankovic terpaut 3 angka dari timnas Indonesia di posisi 4, atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Cina bahkan dipastikan gagal lolos ke babak keempat jika kalah dari timnas Indonesia di matchday 9. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Cina di matchday 9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 6 negara. Sebanyak 6 negara ini diambil dari tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 grup A, B dan C babak ketiga kualifikasi dunia 2026 zona Asia. Nantinya 6 negara itu akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 negara. Masing-masing tim akan bermain 2 laga di babak keempat kualifikasi dunia 2026 zona Asia. Tim yang finish sebagai juara di masing-masing grup, 2 negara, dipastikan lolos Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish runner-up di masing-masing grup akan bertemu di babak playoff Asia. Tim yang memenangkan laga playoff Asia berhak lolos ke playoff antar konfederasi. Menarik menanti aksi timnas Indonesia di sisa lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sanggup lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia? Kisah Joey Pelupesi yang kagum timnas Indonesia punya kualitas pemain merata. Kisah Joey Pelupesi menarik diulas. Dia kagum karena timnas Indonesia punya kualitas pemain merata hingga dapat meladeni permainan lawan. Joey Pelupesi diketahui merupakan salah satu pemain yang baru dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pemain keturunan Maluku itu resmi dinaturalisasi pada 10 Maret 2025. Tak lama setelah itu, Joey sudah merasakan latihan bersama skuad timnas Indonesia. Dia pun melakoni debutnya dalam pertandingan melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Joey mengantar skuad Garuda menang 1-0 dalam laga debutnya. Walaupun baru merasakan satu pertandingan bersama timnas Indonesia, Joey mengakui skuad Garuda memiliki kualitas yang merata. Menurut Joey, hal itu berlaku bagi pemain inti maupun pelapis. Kami sudah melihat banyak pemain, tapi saya rasa, apa yang membuat saya lebih baik adalah seperti kemarin, kata Joey dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia, Rabu, 30 April 2025. Misalnya pertandingan kandang, jika kami mengganti pemain, tidak turun levelnya. Jadi itu menjelaskan tentang skuad kami memiliki kekuatan yang baik, lanjutnya. Rata-rata, kekuatan, kami bagus, jadi itu menjelaskan banyak jika kami bisa menang di kandang melawan Bahrain. Kami akan melanjutkan itu, ucap Joey. Saat ini, skuad timnas Indonesia sedang rehat sebelum melanjutkan kiprah di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Patrick Kluivert itu kini duduk di peringkat keempat dengan koleksi 9 poin. Timnas Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk lolos langsung maupun berjuang lagi di putaran keempat kualifikasi. Joey mengatakan skuad Garuda harus memaksimalkan 2 laga tersisa di grup C untuk mendulang poin.
Dan tentu saja sulit untuk mengatakan di mana kami berakhir, klasemen grup C kualifikasi, tapi saya rasa lebih baik melihatnya laga demi laga, dan itu yang penting, dan kami punya kesempatan, jadi kenapa tidak memanfaatkannya, tandasnya. Siapa Direktur Teknik Timnas Indonesia? Erick Thohir. Masih nyari? Sabar. Sebagai informasi, PSSI melakukan perombakan besar-besar di jajaran pelatih Timnas Indonesia pada bulan Januari 2025 lalu. Langkah pertama adalah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Kemudian PSSI secara mengejutkan juga merekrut Jordi Cruijff. Sebelumnya ada yang memperkirakan bahwa Jordi Cruijff bakal menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Namun, pria asal Belanda justru menjabat sebagai penasihat teknis. Pelatih kepala, Patrick Kluivert. Asisten pelatih, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, Gerald van den Burg. Pelatih fisik, Quentin Jacoba, Sophie Imam Faisal. Asisten, pelatih kiper, Sjoerd Woedenberg. Penasihat teknis, Jordi Cruijff. Sementara itu, hingga sekarang posisi Direktur Teknik Timnas Indonesia masih kosong. Masalah tersebut belum lama ini kembali ditanyakan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Namun, Erick Thohir mengaku bahwa pihaknya mencari sosok yang tepat. Ia masih nyari. Sabar, kata Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sedang memberikan keterangan kepada awak media di Menara Dana Reksa, Gambir, Jakarta, Selasa, 29 April 2025. Lebih lanjut, Erick Thohir sebelumnya sempat menegaskan akan segera menentukan Direktur Teknik Timnas Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar Jordi Cruijff bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Setelah ada Jordi Cruijff sebagai penasehat teknis, kita segerakan kehadiran Dirtek untuk memformulasikan program pembinaan prestasi yang berkelanjutan, ujar Erick Thohir dilansir bolasport.com dari antaranews.com. Cruijff sudah punya petanya setelah dia dikontrak dan bekerja. Dan hal itu siap dibahas lebih lanjut dengan Dirtek PSSI, ujarnya. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix cedera, netizen berulah serang pemain Chelsea. Netizen Indonesia kembali berulah dengan menyerang akun media sosial pemain Chelsea Trevoh Chalobah seusai bek Timnas Indonesia Kevin Dix mengalami cedera. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix ini dipastikan mengalami cedera saat FC Copenhagen menghadapi Chelsea dalam laga leg pertama babak 16 besar UEFA Conference League, Jumat, 7 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat dalam laga yang berlangsung di Stadion Parken, Copenhagen, Jumat, 7 Maret 2025, dini hari tersebut, Copenhagen kalah 1-2, namun, yang menjadi sorotan dalam laga ini bukan soal kekalahan tim Kevin Dix. Akan tetapi, salah satu pemain Chelsea langsung menjadi sorotan netizen Indonesia, Trevoh Chalobah langsung menjadi sasaran netizen Indonesia setelah Kevin Dix ditarik keluar pada menit ke-79 karena cedera pada kaki kanannya. Pemain berusia 28 tahun tersebut diketahui cedera saat melanggara pemain Chelsea Chalobah pada menit ke-77. Dalam tayangan ulang yang telah ramai jadi perbincangan netizen Indonesia, terlihat Kevin Dix melanggar Chalobah dari belakang. Saat melanggar bek Chelsea ini, Kevin Dix terlihat salah tumpuan di kaki kanannya, bahkan saat Kevin Dix salah tumpuan ini, Chalobah pun tidak terlihat melakukan gerakan tambahan yang sengaja agar pemain Timnas Indonesia itu cedera. Hanya saja, dalam tayangan itu terlihat kaki kanan Chalobah memang tidak sengaja mengenai kaki kanan dari Kevin Dix yang ingin menapakkan kakinya. Namun, karena salah tumpuan itu, akhirnya kaki Kevin Dix terkilir dan ia terjatuh. Untuk itu, apabila dilihat dengan seksama, Chalobah bisa dikatakan tidak bersalah pada cedera yang dialami Kevin Dix. Mereka hanya terjatuh saat terjadi kontak fisik, sehingga tak ada yang patut disalahkan. Namun, netizen Indonesia berulang dengan langsung menyerang akun Instagram bek Chelsea tersebut, padahal itu merupakan situasi yang tak disengaja, tetapi banyak pihak yang memaki Chalobah. Tak sedikit netizen yang marah-marah ke Chalobah karena Kevin Dix mengalami cedera. Ada juga yang meninggalkan komentar kesal ke pemain Chelsea ini karena dengan cedera yang dialami Kevin Dix. Ada juga yang meninggalkan komentar kesal ke pemain Chelsea ini karena dengan cedera yang dialami Kevin Dix. Walaupun belum ada penyerataan resmi dari FC Copenhagen, tetapi cedera Dix terlihat serius, sehingga ada spekulasi ia diragukan main bela Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina dalam laga putaran ketiga pada Maret 2025 mendatang. Untuk itu, mendengar Kevin Dix cedera tak sedikit pihak yang meluapkan emosinya, padahal apabila dilihat dengan seksama dalam tayangan tersebut, Chalobah tak melanggar apalagi membuat Dix cedera. Bahkan terdapat juga komentar
Rasisme dalam unggahan terbaru bek Chelsea tersebut, sebenarnya kejadian netizen Indonesia menyerbu akun Instagram pemain setelah pemain timnas Indonesia mengalami cedera ini bukan pertama kalinya, pasalnya, sudah ada beberapa pemain juga yang menjadi es. Harapan Ramadan Sananta usai timnas Indonesia dilatih Patrick Kluivert. Penyerang Persis Solo, Ramadan Sananta menyambut baik keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional, Timnas Indonesia. Sananta pun berharap kehadiran pelatih asal Belanda itu dapat mendongkrak prestasi Timnas Indonesia. Patrick Kluivert ditunjuk melatih Timnas Indonesia pada awal Januari 2025 lalu. Juru taktik asal Belanda itu menggantikan posisi pelatih kepala yang sebelumnya dijabat oleh Shin Tae-yong. Sejauh ini, Kluivert sudah mulai menyesuaikan dengan sepak bola Indonesia. Dia sudah bertemu dengan perwakilan klub, operator kompetisi, berdiskusi dengan PSSI, hingga menemui tokoh-tokoh penting di Indonesia. Kluivert juga sudah mempunyai 3 asisten pelatih, yakni Alex Pastor, Denny Lanzaat, dan Gerald Van den Burg. Nama terakhir juga bertugas untuk melatih Timnas Indonesia U23. Sananta menilai, kedatangan Kluivert tentu akan memberikan rasa yang berbeda di Timnas Indonesia. Walau begitu, dia berharap Kluivert bisa membantu Timnas Indonesia meraih lebih banyak prestasi. Mungkin di setiap pelatih beda-beda ya. Karena saya belum pernah dilatih sama Coach Patrick Kluivert, ujar Sananta di Jakarta, dikutip pada Selasa, 25 Februari 2025. Dan harapan saya selalu sama, siapapun pelatihnya kita harus memperjuangkan Timnas Indonesia. Dan saya harap Coach Patrick Kluivert datang ke Indonesia bisa membantu kita. Tambahnya, Patrick Kluivert akan panggil 27 pemain untuk Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tugas Patrick Kluivert CS memang tidak mudah di Timnas Indonesia. Apalagi diketahui, skuad Garuda saat ini sedang bersaing di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih mempunyai 4 pertandingan sisa melawan Australia, 20 Maret 2025, Bahrain, 25 Maret 2025, Cina, 5 Juni 2025, dan Jepang, 10 Juni 2025. Skuad Garuda saat ini duduk di peringkat ketiga klasemen, dan masih mempunyai peluang untuk lolos langsung atau lewat putaran keempat. Untuk lolos langsung, Timnas Indonesia harus finish 2 besar. Sementara untuk lanjut ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026